terkait dengan kesehatan. Ya, Menteri Kesehatan terkait dengan ini juga kan, bahkan rokok itu menjadi salah satu indikator kebutuhan masyarakat gitu kan. Kedua sebelum beras. Oh, itu saya pernah dapat berita itu dari Badan Pusat Statistik juga, Iya, BPS kan. BPS. Itu jadi rokok ternyata itu menjadi konsumsi atau barang kedua setelah beras. Konsumsi kedua, jadi pengeluaran kedua itu setelah beras, rokok. Di atas dari sayur, buah dan lain-lain. Wah, ngeri juga Pak, habis makan nasi. Makanya orang kadang kalau kasihan harusnya mungkin kalau anak-anak muda atau masyarakat itu kan lebih baik katanya ngerokok lah daripada mulut asem kan. Iya, paham itu. Prevalensi merokok itu diakibatkan dengan masih banyaknya harga rokok yang sangat murah. Salah satu harga rokok yang sangat murah, kemudian masih banyaknya iklan sponsor dan banner-banner di jalanan itu masih banyak. Nah, itu salah satunya menjebak prevalensi perokok itu tuh semakin meningkat. Kemudian ini belum lagi banner-banner yang di jalanan masih banyak banget. Nah, itu kita juga harus mengadvokasi itu sehingga memang revisi PP 109 yang kemarin aktivis TC ini rapat untuk meremuk itu tuh masih belum direvisi oleh pemerintah, bahkan dikembalikan. Jadi daerah-daerah itu kalau misalkan harus menerap itu jangan takut sama industri rokok. Kata Pak Asto itu kan keren ya. Oh, jadi Pak Asto kayak ngarahin pemerintah daerah nggak usah khawatir, nggak ada pajak dari produksi industri rokok karena melarang iklan dan promosi di di kotanya. Karena juga aku pajak dari penjualan ya kan. Jadi oke. Dan emang halo sahabat Aspeksindo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini mungkin ada yang berbeda dari podcast kita, karena yang biasa duduk di sini sebagai host atau sebagai moderator adalah Kak Andi Fajarasti atau Bapak Dr. Andi Fajarasti. Namun pada kegiatan atau pada podcast kali ini yang menjadi moderator itu atau jadi host adalah saya, Muhammad Rida, salah satu juga bagian dari Aspeksindo yang membidangi salah satu isu yang juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan pesisir di seluruh Indonesia. Nah, isu apakah itu? Nanti kita akan sampaikan langsung dan berbicara langsung, berdiskusi langsung dengan salah satu aktivis yang memang concern di isu tersebut. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan langsung saja Saudara Budi dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selamat pagi, selamat Budi. Pagi, Kak. Alhamdulillah. Gimana, Kak? Gimana kabarnya dulu deh? Ya, alhamdulillah baik sih. Tadi dari kebetulan dari kantor dari PPIPM kan langsung menuju sini. Cuman untuk menghadiri di podcast yang luar biasa dari Aspeksindo pada kali hari ini, teman-teman. Dan juga mungkin banyak yang mungkin kita akan bahas nantinya terkait dengan isu TC ini ya, Kak. Nah, isu TC ini kan mungkin menurut kalangan anak muda mungkin tidak terlalu menarik ya, tapi kalau orang-orang yang sudah berkecimpung di dalamnya itu mungkin sudah sangat luas, sangat menarik untuk dibahas. Sebelum jauh ke sana, saya mau tahu Budi ini aktif di mana dan bisa perkenalkan dulu. Oh iya, Kak. Oke, perkenalkan lagi ya. Tadi Kak Rida bilang saya Budi, tapi nama lengkap saya Ari Budi Pratama. Saya di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bidang advokasi dan kebijakan publik, Kak. Tapi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah berarti organisasi Muhammadiyah ini ya? Ya, jadi IPM itu tuh adalah Ortomnya Muhammadiyah atau anaknya Muhammadiyah. Ortom itu organisasi otonom, Pak. Organisasi otonom Muhammadiyah yang memang berkecimpungan di dakwahnya di kalangan pelajar atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah kan. Karena memang ya IPM ini diibaratkan ya dakwahnya di pelajar lah, anak bungsunya Muhammadiyah lah gitu. Karena kan ada pemuda Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah kan, ada Hizbul Waton, kepanduan Hizbul Waton. Itu kayak pramuka berarti? Iya, kayak pramuka. Ada Tapak Suci, kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Nah, jadi intinya seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah ini
tergabung siswa-siswanya dalam IPM itu tadi? Jadi seluruh anggota Muhammadiyah itu dikatakan dari seluruh pelajar Muhammadiyah itu dikatakan dari pelajar SMP. Jadi dari SMP. Dari SMP, dari usia 13 tahun sampai 24 tahun. Jadi itu masih anggota pelajar Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya dia udah kuliah juga kan 24 tahun itu usia mahasiswa ya? Iya, walaupun dia kuliah S1, S2 itu masih dikatakan pelajar kalau umurnya masih di bawah 24 tahun. Tapi kalau di atas 24 tahun, kayaknya nggak bisa lagi masuk IPM, kan? Jadi kalau pelajar itu di Sabang sampai Merauke, kalau ada sekolah Muhammadiyah itu anggota pelajar Muhammadiyah. Wow, luar biasa ya. Berarti besar basis dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah nih ya. Karena memang itu juga menjadi tanggung jawab kami sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di isu tobacco control ini. Karena memang kan terkait dengan pelajar kan, kita harus melindungi anak-anak pelajar seluruh Indonesia terkait dengan bahayanya tembakau ini, Kak. Bentar deh, banyak yang mesti awam kan yang terkait TC, saya aja juga baru tahu tuh terkait TC. TC itu apa sih secara gambaran besar yang kira-kira kalau dijelasin ke pelajar atau awam masyarakat umum, TC itu apa? Atau pengendalian tembakau itu apa? Oh iya, Kak. Kalau kita berbicara TC ya, kalau TC-nya aja mungkin banyak memang orang-orang yang belum tahu ya TC itu apa, apakah tobacco cash atau tobacco kultural atau lain sebagainya kan kita kan nggak tahu kan. Nah, tapi kalau kita memang memahami lebih dalam TC ini ialah tobacco control, artinya suatu komponen masyarakat yang berfokus pergerakannya itu terhadap dengan pengendalian tembakau atau zat adiktif di kalangan masyarakat. Terutama salah satunya ya terkait dengan rokok, Kak. Nah, karena kita ini di IPM, jadi IPM itu fokus terhadap dengan prevalensi perokok pelajar. Prevalensi perokok pelajar, karena kan kita ketahui nih, prevalensi ini apa nih? Banyak gambaran bahasa umum aja nih. Prevalensi ini apa? Mungkin ada yang ngerti. Prevalensi itu tuh gambaran peningkatan anak yang perokok pada usia dini. Jadi kalau misalkan kita berbicara prevalensi, mungkin kakak juga mungkin pernah lihat lah di jalan-jalanan atau di sekolah, bahkan ada banyak anak-anak yang ngerokok kan. Nah, kalau seharusnya kita selaku anak muda atau selaku yang memang peduli terhadap kesehatan, nah kita harus peduli loh terhadap mereka, ya kan, peduli terhadap mereka karena rokok ini kan kalau secara tidak langsung ya sangat berbahaya kan, apalagi zat adiktif kan, zat adiktif berbahaya, sehingga memang kalau di label rokok itu merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru dan sebagainya. Nah, tetapi anak muda itu masih merokok loh. Nah, itu maksudnya apa gambarannya? Kenapa mereka tuh masih merokok? Padahal udah jelas tertera di gambar rokok itu tuh rokok membunuhmu, rokok menyebabkan kanker paru-paru. Nah, jadi kalau terkait prevalensi itu maksudnya dia apa tuh? Meningkat atau apa gitu? Kata prevalensi aja nih yang masih awam teman-teman. Nah, kalau terkait dengan prevalensi itu kan karena kalau kita berbicara prevalensi, akibat prevalensi merokok anak muda itu meningkat adalah salah satunya yaitu terkait dengan harga rokok masih murah, Kak. Karena prevalensi ini peningkatan perokok berarti ya? Peningkatan perokok ya? Peningkatan perokok, karena gimana peningkatan perokok? Emang selama ini ada peningkatan gitu pelajar atau anak-anak merokok di Indonesia sendiri? Banyak meningkat, Kak. Bahkan ini ya, itu prevalensi ya, prevalensi merokok itu diakibatkan dengan masih banyaknya harga rokok yang sangat murah. Salah satu harga rokok yang sangat murah, kemudian masih banyaknya iklan sponsor dan banner-banner di jalanan itu masih banyak. Nah, itu salah satunya menjebak prevalensi perokok itu tuh semakin meningkat. Kalau kita memang ini kan, nah padahal presiden itu tuh pengen prevalensi perokok anak muda itu kalau bisa semakin menurun dengan datanya RPJMN itu tuh rangka pembangunan jangka menengah nasional, Kak. Nah, mereka
presiden rencana pembangunan jangka menengah ya. Nah, nasional. Presiden itu kan seharusnya dia menargetkan pada tahun 2018 itu kan seharusnya nurun dari 7,6 kan, tapi nyatanya di 2018 itu bisa 9,1% nggak? Jadi meningkat nih. Jadi meningkat ini, tidak sesuai dengan harapan presiden gitu. Sedangkan di 2016 itu tuh kalau bisa diturun jadi 6,7% kan. Nah, tapi 2018 itu nyatanya sangat naik jadi 9,1%. 9,1. Iya, karena kalau misalkan ini juga tidak dilindungi anak-anak muda itu, bahkan sampai bisa 2030 mendatang itu bisa, kita nggak tahu ya berapa persen semakin meningkatnya kan. Kalau misalkan setiap tahun angka prevalensi perokok anak muda itu semakin meningkat, kalau kita berbicara memang anak muda yang pengen dilindungi nih oleh Bapak Presiden kan seharusnya kan, tapi nyatanya ya masih banyak, masih banyak rokok yang murah sehingga bisa dibeli kalangan pelajar kan. Oh iya, banyak juga tuh di pinggir-pinggir sekolah tuh kayak penjualan rokok. Iya bener Kak. Nah, bahkan kan di warung-warung kalau misalkan kata kita warung-warung Madura lah ya. Warung-warung Madura itu kadang ngejual masih rokok batangan 1.000-2.000 lah kan, itu kan sebenarnya mengganggu juga kan, bukan mengganggu anak-anak itu tidak fokus terhadap masa depannya, dan juga kesehatannya juga pasti terganggu. Oh jadi kalau saya amati berarti rokok-rokok batangan itu mempermudah pelajar mengakses rokok, mendapatkan rokok ya. Jadi iya kalau harga rokok kan agak mahal ya, kalau uang kantong yang mungkin 5.000 atau 10.000 ya nggak kesampean. Oh pantesan presiden kayak membuat peraturan gitu kan, peraturan presiden terkait pelarangan rokok batangan kemarin ya. Dan itu diatur di PP 109 Kak. Jadi PP 109 itu terkait dengan pelarangan zat adiktif. Salah satunya regulasi penjualan rokok di dalam isinya itu. Dalam PP 109. Iya, di PP 109 itu. Sebelum jauh ke sana, kembali dulu ke pengadilan tembakau atau TC. Dalam TC itu apa aja sih yang menjadi bahasan dalam isu itu, yang menjadi hal-hal yang penting, yang menjadi upaya-upaya aktivis-aktivis TC kayak Budi ini atau pengadilan tembakau yang didorong? Apa kira-kira yang didorong di pengadilan tembakau teman-teman? Terkait dengan isu pengadilannya, yang pertama yang pastinya kita mengedukasi edukasi terkait kesehatan terkait kesehatan terhadap anak muda, terhadap masyarakat, terhadap komponen-komponen elemen lainnya, terhadap dengan edukasi bahwasanya rokok itu memang tidak bagus untuk dicerna di dalam kesehatan, edukasi. Dan yang kedua mengadvokasi peraturan-peraturan yang memang itu masih riskan untuk dilakukan oleh pemerintah, dan juga untuk supaya masyarakat itu tuh bisa menolak loh. Karena kan belum ada aturan yang jelas di PP 109. Sehingga kita harus mengadvokasi di aturan itu. PP 109. Nah, maksudnya belum jelas, ada yang perlu direvisi mungkin? Iya benar Kak, karena kalau itu emang PP 109 itu belum ada, harus direvisi karena aturan-aturan kayak misalkan regulasi anak itu kan belum ada kan, regulasi pelarangan anak itu tidak boleh merokok di usia 18 tahun itu kan belum ada belum ada. Kemudian juga rokok dan iklan itu tuh masih sangat berkeliaran, walaupun jam tayangnya itu jam setengah 10 sampai jam 10, tapi kan masih ada. Belum lagi aturan tayangan di mana nih? Tayangan di TV, di TV. Kemudian belum lagi banner-banner yang di jalanan masih banyak banget. Nah, itu kita juga harus mengadvokasi itu, sehingga memang revisi PP 109 yang kemarin kemarin aktivis TC ini rapat untuk merembuk itu tuh masih belum direvisi oleh pemerintah, bahkan dikembalikan bahkan dikembalikan dari revisi PP 109-nya. Belum ada revisi lagi. Sedangkan itu tahun berapa tuh dia? Itu udah dari tahun 2000, udah 10 tahun itu masih ngambang dari tahun 2000 ke 2010 kan. 2012 kali ya. 2012 sampai ke sekarang. Saya baca soalnya PP 109 tahun 2012 kan ya. Iya Kak, benar. Jadi
ada sekitar 10 tahun lebih belum ada revisinya. Belum ada revisi, bahkan dikembalikan. Dikembalikan ke aktivis lagi untuk dikaji ulang. Waduh, jadi seru juga ya tektokan antara aktivis ke pemerintah pusat ini berarti. Iya, pemerintah pusat. Pusat kembali lagi ya. Kembali lagi di ini. Kita nggak tahu kan apa alasan pemerintah pusat itu kembalikan, kita nggak tahu kan. Kemudian belum lagi terkait dengan isu FCTC, Kak. FCTC itu apa lagi tuh? itu tuh apa? Ini ada PP 109 mau direvisi. Ya, Nih. belum lagi FCTC itu FCTC itu Framework Convention on Tobacco Control. Itu artinya bahasa Indonesia tuh? Ya, perjanjian internasional terhadap kesehatan di negara. Dunia ya di dunia yang dibawahi oleh WHO kan. Jadi masalahnya Indonesia ini sebenarnya menjadi salah satu salah satu aktor yang ngebentuk itu, tetapi menginisiasi awalnya, tetapi Indonesia tidak mentandatangani itu. Pas sudah jadi frameworknya kerjasamanya, cuma Indonesia belum mentandatangani sendiri. Bahkan sama India, Amerika Latin, sama Thailand kan, yang menjadi satu negara yang di FCTC itu di awal-awal, tapi Indonesia belum meratifikasi FCTC itu. Kita nggak tahu apakah memang kepentingan pemerintah sama industri atau dan sebagainya. Bahkan yang datang waktu itu kan kalau nggak salah yang datang itu BPOM, Kementerian Perdagangan sama Kementerian Keuangan yang datang di situ. Dia datang kemana? FCTC yang salah satu datang untuk ngeremuk FCTC itu. Meramunya. Iya, ramunya. Sehingga kita tidak tahu kenapa alasannya belum ditandatangani, apa karena presiden, apa karena siapa, kita nggak tahu kan yang menandatangani itu. Iya, saya ingat. Jadi memang kalau satu negara itu dalam satu isu biasa ada kerjasama internasional di bawah PBB kan? Iya. Kayak disabilitas juga kan ada tuh frameworknya juga, ada kerangka kerja bersamanya. Dan itu disepakati Indonesia. Nah, tapi FCTC ini yang tadi konsentrasi pengendalian tembakau itu belum ditandatangani sama presiden. Karena kan di aturan-aturan FCTC itu kan salah satunya regulasi tadi, Kak, regulasi anak, kemudian iklan dan sponsorship itu masuk FCTC juga. Kemudian juga larangan rokok jual ketengan itu juga ada juga masuk ke situ. Belum lagi KTR yang masuk di FCTC itu. KTR apa nih KTR nih? KTR itu tuh kawasan tanpa rokok, Kak. Itu apa tuh? Peraturan pemerintah, peraturan daerah terkait dengan kawasan Perda KTR, peraturan daerah terkait dengan kawasan tanpa rokok. Perda KTR juga masuk isu TC nih? Masuk isu TC juga. Banyak karena juga ya? Kalau teman-teman mungkin lihat di kalau di KTR itu biasanya tempat bermain, tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan, sekolah. Belum lagi yang tempat-tempat memang khusus yang tidak boleh ada asap rokok, puntung rokok dan lain sebagainya itu biasanya di kawasan Perda kawasan tanpa rokok. Itu diatur oleh Perda daerah. Walaupun di Perda daerah juga peraturan daerah belum terlalu banyak pemerintah daerah itu tuh menerapkan KTR, Kak, sebenarnya. Ternyata pemerintah daerah juga ada sedikit problem mungkin kalau peraturan daerah kan berkaitan tadi sama iklan rokok ya. Iya, mungkin juga kaitannya kalau saya terapin itu ngaruh juga sama pendapatan asli daerah kali ya. Karena kan banyak iklan-iklan tuh kalau kita lihat tadi kan banner-banner kan itu berdampak kepada pajak atau pendapatan daerah. Nah, itu yang menurut kita ya salah juga. Karena memang kalau kita saya menarik nih dengan omongan Pak Hasto itu kepala BKKBN ini, dia mantan Bupati Kulon Progo. Dia ngomong gini. Ya, mantan Bupati Kulon Progo, dia ngomong begini. Katanya Perda KTR itu walaupun masih masuk di maksudnya tuh dia menghilangkan di Perda KTR itu dia menerapkan nggak ada iklan banner dan sponsorship itu ada di Kulon Progo. Dia tidak mau ada semuanya, bersih itu iklan apa bahkan kalau ada silakan lapor, cabut. Itu di Kulon Progo tidak jadi bupati. Nah, kemudian industri rokok ini nih memprotes katanya, dia memprotes katanya. Karena tidak ada iklan dan tidak ada sponsorship, jadi kami tidak mau bayar pajak di daerah tersebut. Kata industrinya. Kata industri rokok. Tapi kan kata Pak Hasto kalau kata Pak Hasto itu di daerah itu masih harus dapat pajak dari industri rokok karena dia masih ngejual rokok di masyarakat.
Jadi sebenarnya Perda KTR itu tuh tidak terlalu mengaruh amat, tapi kita harus menerapkan bahwasanya itu harus Perda KTR itu kita harus memberantas semua banner-banner itu. Terkait kita pemerintah takut tidak dapat pajak, itu hak kita katanya, hak daerah gitu untuk industri rokok tuh memberikan pajak terhadap pemerintah. Jadi daerah-daerah itu kalau misalkan harus menerapkan itu jangan takut sama industri rokok. Kata Pak Hasto itu kan keren ya. Oh, jadi Pak Hasto kayak ngarahin pemerintah daerah nggak usah khawatir, nggak ada pajak dari produksi industri rokok karena melarang iklan dan promosi di di kotanya. Karena juga aku pajak dari penjualan ya kan. Jadi oke. Dan emang seberapa pengaruhnya sih kayak benar-benar sama perilaku merokok? Misalnya kan tadi kan pelajar tuh, ada nggak pengaruhnya, tinggi nggak pengaruhnya tuh? Menurut, karena kita memang pengalamannya karena kita fokus ke tax ban kayak memang. Tax ban itu apa? Tax ban itu tuh tobacco advertising ini banner. Jadi tax ban, promotion dan banner. Artinya emang tax ban ini terkait dengan iklan, promosi dan sponsorship rokok. IPS ya. Nah, itu tadi kan itu juga diatur di PP 109 tadi di tax ban. Tax ban ini T-nya tobacco, A ini advertising, P-nya kan TP. P-nya promosi. Ben ya. P, TAP, S-nya sponsor. Ada sponsor ya. TAPS. Ben itu kan pelarangannya. Oke, jadi bahasa Inggris aja berarti ya. Iklan promosi dan sponsor. Pelarangan iklan promosi dan sponsorship rokok. Oke. Karena kalau kita berbicara dengan promosi reklame itu kan karena dari survei survei Kemenkes itu juga terkait dengan jumlah perokok itu kan 10 sampai 14 tahun itu kan aturan kan 1,4 kan. Karena pengaruhnya iklan dan sponsorship ini di tahun 2018 menjadi 2,1. Artinya kan tax ban ini kan sangat berpengaruh dari survei Kemenkes itu. Oke. Jadi reklamasi, promosi, pengaruh dari 2013 sampai ke 2018 itu tuh sangat pengaruh. Artinya kan semakin naik kan dari 1,4 tadi menjadi 2,1. Apa tuh 2,1 itu apa? 2,1 tuh yang itu tadi prevalensi perokok tadi yang pengaruh terhadap dengan iklan dan sponsorship itu Kak. Jadi memang iklan sama sponsor itu tuh berpengaruh Kak. Nah kalau gimana kalau misalnya ada kayak beasiswa jarum itu kan promosi. Kayak bulu tangkis itu kan masuk juga tuh anak-anak dididik dari kecil. Itu sangat menarik juga ya. Kita tidak melarang orang mau dapat melarang iklan dan dapat beasiswa juga kan sebenarnya kan. Kita tidak melarang juga anak-anak ketika dapat beasiswa di situ kita melarang kan nggak mungkin kan karena emang kebutuhan pelajar anak muda kan. Nah, tetapi terkadang juga kita nggak tahu ya industri rokok ini itu menjadi kamuflase mereka dan juga anak-anak yang memang beasiswa ini dia juga bisa nanti menjadi buzzer-buzzer yang orang nyerang anti rokok kan gitu kan kita kan nggak tahu kan. Tapi pada intinya kalau misalkan menurut saya selagi memang masih ada beasiswa lain terkait dengan belajar ya mending ambil yang lain gitu kan karena kan salah satu itu juga kita sama saja kita tergabung dengan orang-orang yang mau ngerusak Indonesia gitu kan. Atau mungkin aja ya wes ngasih lah besok tapi nggak usah promosiin juga logo merek dan sebagainya kan. Tapi kita kan nggak tahu Kak di dalamnya itu orang dapat beasiswa dia apa kan mungkin kalau nggak secara langsung mungkin secara media mereka buzzer kan apa kan nggak tahu kan. Kita nggak ngerti ya. Penting memang intinya ya jangan lah kasih besok tapi nggak usah hadirkan logo dan sebagainya kan promosi juga jadinya. Terus yang selanjutnya nih, kalau bicara Speksino kan bicara masyarakat pesisir nih, bicara masyarakat pesisir, kelautan, ya pinggir-pinggir pantai gitu lah ya. Nah, kira-kira isu TC ini ada nggak dia dampaknya atau mungkin manfaatnya kalau kita dorong terus, kita kampanyekan isu ini, ada nggak dampaknya, manfaatnya untuk masyarakat pesisir dan kepulauan? Coba di garis umum aja. Iya. Kalau kita terkait dengan dampaknya mungkin kalau terhadap nelayannya kepulauan pesisir sangat berdampak lah, apalagi misalkan kayak ini ya nggak tahu ya kita maksudnya tuh misalkan nelayan atau di kepulauan pesisir itu mereka kerja di sana kan apa kesejahteraan mereka kan dengan mereka merokok itu kan salah satunya membuat
membuat ekonomi mereka juga semakin menurun kan sebenarnya kan. Maksudnya gimana tuh kalau mau? Dia kerja tapi dia ngebakar uang juga gitu loh. Kayak misalkan dia ngerokok, uang pendapatannya itu dipakai ke rokok. Bahkan kan kalau survei survei kementerian itu kan terkait dengan kesehatan. Ya, Menteri Kesehatan terkait dengan ini juga kan, bahkan rokok itu menjadi salah satu indikator kebutuhan masyarakat gitu kan. Kedua sebelum beras. Oh, itu saya pernah dapat berita itu dari Badan Pusat Statistik juga, BPS kan. BPS. Itu jadi rokok ternyata itu menjadi konsumsi atau barang kedua setelah beras. Konsumsi kedua, jadi pengeluaran kedua itu setelah beras, rokok. Di atas dari sayur, buah dan lain-lain. Wah, ngeri juga Pak, habis makan nasi. Makanya orang kadang kalau kasihan harusnya mungkin kalau anak-anak muda atau masyarakat itu kan lebih baik katanya ngerokok lah daripada mulut asem kan. Iya, paham itu. Mulut asem. Nah, belum lagi dampak di lingkungannya kan. Di dampak lingkungannya itu terkait dengan bahkan totalnya tuh 5,6 batang puntung rokok itu tuh bisa mengakibatkan kelautan laut itu tuh menjadi rusak. Jadi bisa jadi dalam waktu di survei Tobacco Control Unit of Italy itu tuh terkait dengan menyebut asap rokok sama puntung rokok itu bisa mengakibatkan itu tuh hewan-hewan di dalam laut itu tuh ketika puntung rokok itu nebar ke laut 4 hari setelah itu tuh bisa mati Kak. Oh iya kan banyak. Oh iya, paham. Soalnya kan orang ngerokok kan tentunya ada puntungnya, ya kan? Gak mungkin puntungnya dimasukin di mulut juga kan? Dibuang, limbahnya sampai ke laut. Dikonsumsi sama biota laut, ikan dan kawan-kawannya. Oh itu bisa dampak kepada kesehatan mereka lah, ya malah kematian tadi itu. Kematian itu 4 hari setelah itu tuh, karena racun itu bertebaran di lautan, 4 hari setelah itu tuh menurut penelitian tadi bisa mati binatang-binatang laut itu. Gak mungkin kan ketika puntung rokok itu dibuang jadi hewan yang ngerokok juga kan, gak mungkin. Oh itu penting tuh. Jadi buat teman-teman semua, rokok teman-teman ini itu kan biasanya akan berakhir ke laut. Selain plastik yang kita tahu ya, melarang plastik, rokok juga ternyata bahaya buat biota laut. Jadi rokok ikan-ikan tuh gak ada yang ngerokok. Jadi janganlah mereka dikasih konsumsi rokok. Karena kan butuh puntung rokok itu kan butuh 10 tahun agar bisa terurai untuk di kelautan. Lama juga dia ya terurai. Lama, makanya sangat bahaya kan. Sangat bahaya ketika puntung rokok itu tuh nyebar ke seluruh lautan, bisa mati dari itu. Jadi dari tadi aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah konsumsi masyarakat, konsumsi keseharian ya, terus juga dampak kepada memang biota laut. Iya. Dampak luar biasa juga ya. Belum lagi kalau misalkan di pertanian apa-apa itu ketika mengandung ribuan bahan kimia rokok itu tadi, belum ditanya bisa bunuh tanaman, tikus-tikus di situ, kemudian jamur dan sebagainya kan, itu di petani juga kan bahkan menjadi masalah juga. Ini petani apa nih? Zat kimia atau petani apapun bisa, sayur-sayuran. Kalau di laut biasanya petani rumput laut. Iya, rumput laut dan sebagainya itu kan ketika ini juga kan bisa membunuh kayak misalkan hasil dari panen dia tadi kan. Jadi kayaknya sangat di lingkungan memang menjadi pengaruh juga. Karena kan memang kalau kita berbicara manfaat dari ngerokok tuh menurut saya yang memang tidak berokok, menurutku memang tidak ada manfaatnya Kak, dari faktor ekonomi, kita mau bazirin uang, dari faktor kesehatan itu sudah jelas. Di pemerintah juga sudah melarang rokok membunuhmu. Kemudian di faktor lingkungan itu bisa mencemarkan lingkungan dan lain sebagainya kan, artinya kan memang manfaat dari orang yang ngerokok itu tuh ya tidak ada. Kalau misalkan kata anak-anak muda itu ya gaul atau dengan kata-kata yang sponsor iklan tadi kan, kata-kata iklan tadi kan, misalkan nggak ada lu nggak gaul gitu kan, nggak ada lu nggak rame, itu nggak ada lu nggak rame, misalkan main bareng bukan jaim bareng, nah, itu kan kata-kata stimulus untuk orang-orang itu tuh bisa terdoktrin gitu kan. Oh iya, di iklan-iklan banner kan banyak tuh. Iya, banyak banget itu. Go ahead, maju terus. Jadi mungkin aja maksudnya maju terus. Apa kata orang tentang rokok? Ngerokok aja terus. Iya, jangan. Karena kan itu bisa terdoktrin anak-anak tadi terkait dengan orang mau merokok tadi. Oh, oke, poin yang saya dapat nih. Jadi memang isu ini ya
penting sih berarti ya, memang Penting. untuk terutama di masyarakat pesisir ya, karena tadi dampak lingkungannya bahaya terkait merokok, terus juga tadi kesejahteraan masyarakat ya, karena kan pola konsumsi masyarakat akhirnya setiap bulan misalnya dia dapat 2 juta atau 3 juta itu harus beli sayur dan buah, tapi karena ada rokok dalam kebutuhan mereka yang jadi konsumsi sekalian itu menjadi berkurang lagi, harusnya beli buah, jadi gizinya ngaruh lagi ke gizi anak dan sebagainya. Terus tadi mungkin juga tadi biota laut kan juga dijelasin, dan juga generasi masa depan juga anak tadi kan yang terpapar rokok sejak dini tentunya akan menjadi perokok aktif di masa depan ya. Benar ya. Itu perokok aktif tuh, belum lagi perokok pasif nih. Perokok pasif. Yang kita teman-teman yang nggak enak biasanya kalau jangan ngerokok dong kan, kayak nggak ini, kayak nggak enak lagi itu kan rasanya. Oke. Ya, itu sih poin penting tuh. Jadi kayaknya saya seru banget nih mendalami nih kayaknya isu TC ini, karena juga ada dampaknya kepada isu yang kami dorong juga, kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Ya, karena kalau kita berbicara isu TC tadi Kak, isu TC ini kan sebenarnya nggak terlalu seksi kan. Iya, orang banyak tahu itu orang TC. banyak nggak tahu, kecuali kalau misalkan isu lingkungan, misalkan yang sekarang lagi plastik tren, misalnya kan. Plastik, isu apa itu mungkin orang-orang, ayo kita ini bersihin sampah dan sebagainya, bermanfaat apa-apa. Tetapi kan salah satu dampak dari isu lingkungan itu kan ya TC ini, rokok ini. Masa kita peduli terhadap lingkungan, tetapi kita ngerokok dan juga rokoknya itu bang sembarangan, artinya kan kita tidak peduli lingkungan juga. Nah, artinya kan memang isu ini juga sangat penting terhadap lingkungan juga. Oke. Siap. Itu udah luar biasa dari Budi. Makasih banyak waktunya nih. Siap, Kak. Dari PPPM nih, mudah-mudahan perjuangannya Kak, terus berkelanjutan. Apalagi kan ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu digerakkan, wah luar biasa itu pelajar-pelajar Muhammad itu. Walaupun kalau kita misalnya bikin kegiatan kan apa-apa ada aja bisa bazar-bazar yang masuk misalkan, atau di media-media sosial kita tuh kan, di Twitter atau di ini kan kadang banyak orang-orang yang pro terhadap industri rokok kan menyerang kita kan, makanya itu kan menjadi tantangan kan, menjadi perjuangan kita tuh supaya lebih keras lagi agar isu TC ini kan kita ngelawan industri tembakau, industri rokok ya. Itu ada nggak sih kayak perlawanan mereka kayak kan media sosial nih kan, kayak kita dorong melalui media sosial kita kan, biasa kan IPM juga berarti promosiin jangan merokok apa semua kan ya. Nah, itu ada nggak upaya kayak yang viral kan meretas media sosial kita, kayak Instagram kita kena ban atau apa misalnya, ada nggak kayak gitu yang pernah rasain IPM? Kalau kita sih, kalau sekarang masih di buzzer banyak yang komen itu sih Kak. Komen banyaknya. Maksudnya kalau untuk di di retas ataupun di blog oleh ini akun-akun kita kayak belum ada, tapi kalau komen-komen itu banyak banget itu. Ada banyak juga. Bahkan katanya tuh di komen itu kan katanya ya sok ini lo, sok bener lo misalkan gitu kan. Atau misalkan tahu apa lo terhadap ini, terhadap petani tembakau gitu kan, tahu apa lo terhadap terhadap karena kan menurut mereka kan ya kalau misalkan industri rokok dilarang, petani tembakau mau makan apa kan kata. Itu nanti jadi pembahasan selanjutnya boleh tuh nanti. Jadi isu menarik juga kan kalau misalkan Oke, kena ke petani tembakau ya. Wah, oke, nanti kita akan bahas itu juga di podcast yang berikutnya. Memang jadi itu Kak. Jadi teman-teman, yang pertama jangan takut lah kalau kita menyuarakan isu ini, karena isu ini ya positif, selagi itu ini misalkan kalau teman-teman juga nanti lo tahu apa apa terkait dengan rokok, lo aja nggak ngerokok dan sebagainya kan wajar kan? Iya. Nah, tapi pernah juga nanti teman-teman yang anak muda pernah nonton di podcast Deddy Corbuzier yang Cak Lontong itu Kak? Pernah tuh. Yang Cak Lontong kan keren kan kata-katanya kan katanya. Jadi kita untuk berdakwah atau mengingatkan seseorang itu tuh tidak harus kita melakukan. Artinya kan apakah misalnya contohnya kita misalkan menasihatkan orang kematian kita harus mati dulu, enggak kan? Iya, artinya bahkan di masuk neraka emang kita kenakan dulu kan baju kan? Iya, makanya kan jadi kalau misalkan kita mau fokus terhadap isu rokok ini, lebih baik kita kita edukasi dulu, kita nasihatin rokok itu berbahaya karena sudah jelas, ya baru nggak harus kita ngerokok dulu, nggak harus. Jadi kan gitu. Mantap lah. Jadi banyak poin-poin yang bisa menjadi trigger kita nih ke depan, acuan lah ke depannya biar memang isu ini
isu yang penting untuk masyarakat Indonesia secara nasional ya, bahkan secara pribadi orang pun juga ya apa sih manfaat merokok ya. Paling kalau bahasa biasa ya nggak bisa mikir, namun saya juga nggak ngerokok bisa mikir dan sebagainya. Dan bisa dibilang juga kayak sebenarnya perokok itu mereka korban berarti ya. Korban. Mereka bukan kayak pelakunya, tapi lebih ke korban karena mereka kan awalnya kalau ditanya mau ngerokok nggak, pasti nggak ada mau ngerokok. Terus hatinya mereka ya pasti kalau saya tanya orang, dan saya nggak mau ngerokok, cuma kayak ya mau gimana lagi, udah candu juga ya kan. Nah, pinternya industri rokok itu kan dia korbannya itu kan ke anak muda langsung, nggak ke anak muda. Jadi kalau misalkan anak muda itu ngerokok dari usia 10 tahun aja, paling banyak 10 tahun. Artinya kan sudah beberapa orang menabung uangnya itu industri rokok kan. Kalau yang ngerokok dari 10 tahun itu kan udah banyak banget kan. Dan udah kalau kita dihitung 30.000 sebungkus, misalnya 30.000 sebungkus, artinya 10 hari udah 300.000, sebulan 900.000. Iya, pendapatan kita tuh mesti ada di bawah 1 juta loh. Apalagi kalau bicara masyarakat daerah yang bahkan honorer ya. Tapi kalau bicara pelaut atau para nelayan-nelayan pasti juga ya berapa sih penghasilan juga ya. Tapi tentunya ya ini fokus kita bahwa isu ini adalah isu yang penting juga didorong atau dikampanyekan oleh berbagai macam organisasi ya. Karena dampaknya ke seluruh bangsa Indonesia, baik itu masyarakat pesisir, masyarakat kota dan pedesaan dan sebagainya. Luar biasa. Makasih waktunya Budi. Ini podcast pertama kali loh, tapi luar biasa sekali insight dari Budi ini, dan kedepannya tentunya ada podcast-podcast berikutnya mendalami terkait isu tadi yang disampaikan. Ada FCTC ya, ada Santan Parokok, Perda KTR, ada juga iklan promosi dan sponsorship rokok ya. Terus ada juga apa tadi itu ya? FCTC ya, sama peraturan PP 109. PP 109 tadi yang mau direvisi itu ya. Mau direvisi itu. Satu-satu ya. Banyak kalau kita membahas sesuatu tuh emang waktu setengah jam nggak pas kan. Ya wes, makasih banyak Budi waktunya. Semoga semangat terus walaupun banyak yang berusaha menjatuhkan ya, tapi namanya juga perjuangannya. Selama ini kan saya tahu IPM kan memang organisasi yang concern dalam berdakwah amal ma'ruf nahi mungkar nih. Nah inilah upaya amal ma'ruf nahi mungkar dari segi kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Oke. Saya kesini kali ya teman-teman semua. Kedepannya akan banyak podcast lainnya akan mendalami isu daripada pengadilan tembakau atau yang bahasa Inggrisnya tobacco control. Oleh karena itu pantengin terus podcast Aspek Sindo. Semoga banyak insight atau wawasan baru sehingga orang-orang kayak Budi nih nggak sendiri lagi nih berjuang. Dan mungkin juga ada koalisinya juga nggak sih? Banyak. Ada juga nggak sendiri IPM di situ. Ada TCIPM, ada salah satu LPAI juga. LPAI ini Kak Seto berarti. Kak Seto di situ juga. Ya, Kak Seto tuh dia fokus juga, ada tisunya namanya misalkan TC LPAI-nya kan ada juga. Ada juga dia lembaga khusus. Lembaga khusus yang dengan fokus ke TC kan. Membagi lembaga-lembaga lain. Jadi jangan takut, memang kita tuh berjuang sendiri. Banyak kok teman-teman. Ada juga ya, ramai juga. Oke, jadi ini udah jadi bahan acuan kita juga bareng-bareng kita dorong ini, karena sesungguhnya perokok itu bukanlah sebagai pelaku di sini. Dia sebagai korban daripada industri rokok yang memang berupaya terus mempromosikan dari produk-produk mereka yang tentunya dampaknya bagi negara itu ya tentunya bahaya. Dalam hal ini kan kita punya visi ya 2025 menjadi negara yang emas, dan ketika masyarakat kita sudah terpapar rokok sejak dini, mungkin usia mereka nanti 20-40 udah susah bergerak, sakit-sakitan, itu kan dampaknya bahaya. Begitu masyarakat pesisir dan yang lainnya. Oke, itu aja dari saya. Kami juga nih ada semacam slogan atau tagline nih. Apa itu? Sebelumnya IPM ada podcastnya juga nggak sih? Ada podcast juga. Podcastnya apa? Ya, biar saya promosi ini. Boleh teman-teman Gini, kami juga ada berapa follow 17 ribuan lah. Followers bisa follow. Terus juga ada podcast yang TCIPM, namanya podcast TCIPM. Jadi TC-nya itu tuh T sama C-nya tuh gede. Jadi podcast TCIPM. Nanti kami ke podcast di akun PPIPM. Oke, nanti saya share. Atau mungkin di di Instagramnya boleh juga di Instagramnya TCIPM, TC.IPM, TC IPM titik
TCIPM aja. TCIPM aja langsung. TCIPM. Oh, TCIPM. Nah, bisa langsung di-follow teman-teman. Juga di situ juga ada penjelasan di mana. Ya, penjelasan YouTube, banyak, ada penjelasan FCTC dan sebagainya tuh di situ. Oke, keren. Siap, itu aja dari saya. Aspek Sindo, Satu laut, sejuta manfaat. Satu lagi. Aspek Sindo, Satu puntung, sejuta masalah. Oke, makasih Budi. Terima kasih juga.